Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-251, dengan judul Raja Api. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam 5 cincin yang berpotongan, pemandangan itu benar-benar kabur. Sangat sulit untuk melihat ke dalam dari luar. Seseorang hanya bisa melihat riak terdistorsi yang berasal dari 5 cincin. Wang Lin berada jauh di dalam 5 cincin ini, dan dia sangat tenang. Di tangan kanannya ada tumpukan kecil tanah yang sedang bergerak. Itu terus berubah ke berbagai bentuk yang berbeda. Itu mencoba melepaskan diri dari tangan Wang Lin, tetapi pada akhirnya, Wang Lin mengepalkan tinjunya. Segenggam kotoran runtuh dan tidak dapat direformasi. Itu menghilang dari telapak tangan Wang Lin. Kotoran itu dibentuk oleh unsur tanah dan mengandung jejak esensi tanah. Sekarang Wang Lin telah menyimpannya, ada 2 tumpukan tanah di ruang penyimpanannya. Yang lainnya telah diberikan kepadanya oleh Olsir. Mereka layak berada dari benua astral abadi untuk menempatkan roh bumi di dalam formasi ini. Setelah puluhan ribu tahun, roh tersebut mungkin telah tumbuh menjadi tubuh roh bumi langkah ketiga. Mata Wang Lin berbinar dan dia memandang formasi 5 elemen dengan gairah di matanya. Wang Lin menjadi sangat tertarik dengan formasi ini. Saya memiliki esensi api di antara 5 elemen. Jika saya bisa mendapatkan 4 lainnya, tingkat kultivasi saya akan meningkat pesat. Jika kelima elemen bergabung menjadi satu, saya bertanya-tanya apakah itu akan melahirkan esensi baru. Wang Lin tersenyum saat dia melihat sekeliling pada formasi 5 elemen. Senyumnya menjadi lebih cerah. Wang Lin tidak akan berbicara tentang moral dengan musuh, terutama dengan orang-orang yang bukan dari dunia gua. Kekuatan adalah segalanya. Jika pihak lain memiliki kekuatan untuk menahan Wang Lin di sini, dia akan menyerah. Jika tidak, maka orang-orang ini hanyalah perampok bagi Wang Lin. Wang Lin akan menjadi lebih kejam terhadap perampok. Setelah mengambil roh bumi, Wang Lin melangkah maju. Setelah langkah ini, yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia api. Lautan api ini memenuhi seluruh dunia. Wang Lin melihat bahwa langit berwarna merah dan bumi berwarna merah, dan semua merah ini adalah api. Langit terbakar dan bumi juga terbakar. Penglihatannya terdistorsi karena riak yang diciptakan oleh panas yang menakutkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam panas ini, hanya api. Api mengerikan itu meraung dan mengeluarkan suara letusan yang masuk ke telinga Wang Lin. Namun, ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Nyatanya, Wang Lin merasa lebih nyaman di sini daripada di luar. Di planet Five Elements, di lantai tengah, pria berjubah hitam dan kelompok 4 pria paruh baya baru saja berhasil menekan kengerian di hati mereka. Mereka menatap cermin dan melihat Wang Lin di dalam api. Meskipun kekuatan roh api mirip dengan roh bumi, api itu sendiri memiliki kekuatan untuk membakar tubuh dan jiwa. Meskipun Wang Lin ini telah mengambil roh bumi, dia sama sekali tidak akan memiliki waktu yang mudah dengan formasi api. Orang tua berjubah hitam itu secara alami tidak tahu tentang esensi api Wang Lin. Dia sepertinya sedang berbicara dengan 3 orang di sekitarnya atau bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, itu bukan salah mereka kalau mereka tidak tahu apa-apa. Planet 5 elemen telah ditutup dari luar untuk waktu yang lama. Bahkan identitas dan tingkat kultivasi Wang Lin hanya diketahui karena para pembudidaya alam luar yang secara tidak sengaja menerobos masuk. Mereka tidak cukup tahu dan hanya mengirim beberapa orang setelah fakta untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka telah belajar lebih banyak, tetapi mereka tidak tahu tentang esensi Wang Lin. Benar, roh bumi lebih lembut dan tidak sekuat roh api. Saya yakin dia akan terluka oleh roh api. Mata wanita paruh baya itu kejam. Dia membenci Situ Nan dan membenci siapapun yang mengenal Situ Nan. 2 orang lainnya diam-diam merenung.
Mereka melihat ke cermin dengan ketakutan di mata mereka. Keduanya masih rasional dan tidak lagi berani bicara. Di dalam formasi api berkobar. Saat Wang Lin masuk, lautan api meraung dan gelombang api menyerbu ke arahnya. Itu mendekatinya dalam sekejap dan 9 kilin api muncul. Kilin api ini tingginya ribuan kaki dan terbuat dari api. Ada juga beberapa bola api di bawah kaki mereka. 9 kilin ini memiliki ekspresi ganas dan menyerbu Wang Lin dari 9 arah berbeda. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Ada juga gelombang api yang mengerikan di belakang 9 kilin, membuat mereka terlihat lebih ganas. Setiap pembudidaya di planet 5 elemen mengungkapkan senyuman yang kejam. Selain cermin yang digunakan lelaki tua berjubah hitam untuk menonton, ada juga pusaran di langit. Pusaran mengungkapkan semua yang terjadi di dalam formasi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Wang Lin dilihat oleh puluhan ribu orang. Semua pembudidaya yang keluar dari menara sedang menatapnya. Orang tua berjubah hitam mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke cermin di depannya dan berkata, "Saya ingin melihat bagaimana dia akan melawan. Kali ini dia pasti akan terluka." Petik 2. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi lelaki tua itu sangat berubah. Pada saat yang sama, wanita paruh baya itu menjerit tajam. Tidak mungkin. Hehe. Tak lama setelah itu, semua pembudidaya Guiyi Sekte yang menyaksikan pusaran di langit berseru dengan keras. Di dalam formasi api, Wang Lin dengan tenang memandangi 9 kilin api yang menerjangnya. Para kilin berhenti 100 kaki dari Wang Lin dengan keraguan di mata mereka, dan mereka segera mulai gemetar. Mereka berlutut di tanah dan mulai merengek. Mereka tidak lagi terlihat seperti kilin tetapi seperti anak kucing. Mereka bahkan terlihat bahagia, seolah-olah mereka telah bertemu dengan tuannya. Bahkan api di belakangnya dengan senang hati berputar di sekitar Wang Lin. Seluruh formasi api mengeluarkan suara gemuruh saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Gemuruh bergema dan semua api di dunia berkumpul seperti orang gila. Dalam sekejap, selain 9 kilins dan Wang Lin, semua api berkumpul untuk membentuk raksasa setinggi puluhan ribu kaki di depan Wang Lin. Raksasa ini mengenakan baju zirah yang terbuat dari api dan memiliki jubah api. Tubuhnya memberikan perasaan yang kuat. Itu benar-benar terbuat dari api, bahkan rambutnya. Setelah raksasa api muncul, ia berlutut ke arah Wang Lin dengan satu lutut dan tangan di dada. Wajah tanpa ekspresi menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Apa yang sedang terjadi? Roh api, roh pertama sebenarnya berlutut di hadapannya. Orang tua berjubah hitam di menara menjadi pucat saat dia melihat semua ini, dan pikirannya menjadi kosong. Ada juga wanita paruh baya. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia membuka mulutnya tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Saat dia melihat Wang Lin melalui cermin, matanya sudah dipenuhi rasa takut yang tersisa. Keduanya bukan satu-satunya yang linglung. Semua pembudidaya dari Guiyi Sekte melihat pemandangan di depan mereka dan terdiam. Mereka terkejut ketika Wang Lin menangkap roh bumi, tetapi sekarang mereka melihat roh api itu benar-benar menyembahnya. Wang Lin bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia masuk. Dia baru saja berdiri di sana. Dia berdiri di sana seperti seorang raja yang baru saja kembali ke kerajaannya sendiri, dan hanya dengan tatapan mata, semua orang di negeri itu berlutut di hadapannya. Ini di luar imajinasi mereka dan di luar pemahaman mereka, menyebabkan rasa takut dan gelisah yang kuat. Naduo dan pria paruh baya itu diam-diam merenung di lantai 10. Kelopak mata Naduo berkedut dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Orang lain mungkin tidak melihat masalahnya, tapi keduanya bisa. Naduo perlahan berkata, esensi api. Juga, itu telah mencapai puncaknya, memungkinkan dia menjadi penguasa api.
Jika tidak, roh api tidak akan menyembahnya dan mengungkapkan rasa hormat yang sedemikian rupa. Petik 2. Formasi 5 elemen tidak bisa menahannya. Namun, sepertinya dia tidak akan keluar sendiri. Saya melihat bahwa niatnya adalah untuk mengambil 5 roh. Tatapan Naduo menjadi dingin. Kita harus memancingnya keluar. Kita tidak bisa kehilangan 3 roh lainnya. Pria paruh baya itu menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Dia melihat keluar menara. Aku memanggil baju besi perang leluhur. Pria paruh baya itu meraung, lalu seberkas cahaya biru keluar dari atas lantai 10. Cahaya memadat di sekelilingnya dan membentuk armor biru air di sekelilingnya. Formasi selanjutnya adalah formasi air. Saya akan melihat apakah saya bisa memaksanya keluar dari formasi ke-9 siklus. Pria paruh baya itu mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Air muncul dan membentuk tombak di tangannya. Bantu aku menekan formasi, aku akan pergi dulu. Pria paruh baya bersenjatakan tombak itu bergerak dan menghilang menjadi kabut uap air di lantai 10. Episode ke-252, dengan judul Jadi Namanya Wang Lin. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam formasi api, saat raksasa api itu membungkuk, Wang Lin dengan tenang melangkah maju. Raksasa itu membiarkan Wang Lin melangkah ke tangannya dan mengangkat Wang Lin ke atas kepalanya. Wang Lin berjalan begitu saja dan berdiri di atas kepala raksasa api itu. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Raksasa itu tiba-tiba berdiri dan meraung ke arah yang ditunjuk Wang Lin. Saat meraung, 9 kilin api berdiri dan gemetar. Ekspresi mereka menjadi galak dan mereka juga meraung. Orang-orang di planet Five Elements merasa kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka mulai berdetak kencang ketika mereka melihat ke arah yang ditunjuk Wang Lin. Karena di mata mereka, Wang Lin sedang menunjuk ke arah pusaran, ke arah mereka. Akibatnya, raksasa dan 9 kilin itu mengaum pada ratusan pembudidaya di sekitar menara dan 4 orang menonton dari cermin di dalam menara. Di bawah raungan yang tiba-tiba ini, banyak pembudidaya di sekitar menara tanpa sadar mundur, wajah mereka menjadi pucat. Darah mengalir keluar dari mulut para pembudidaya tingkat rendah. Mereka mundur jauh dan duduk. Sebelum tatapan panik mereka, Wang Lin berdiri di atas kepala raksasa dengan 9 kilin mengikutinya. Raksasa itu melangkah maju dan melambaikan tangannya. Dengan gelombang ini, dunia formasi api tiba-tiba runtuh. Saat itu runtuh, gambar di dalam pusaran tiba-tiba berubah. Apa yang muncul di hadapan semua orang adalah laut. Laut tidak berujung dan ujungnya tidak bisa dilihat. Ombaknya menderu-deru seolah langit menderu-deru. Langit di dunia ini redup dan dipenuhi awan. Tidak ada kilat atau guntur, tapi hujan deras turun. Ini adalah gambaran yang mengejutkan. Di atas laut, ada ombak dahsyat yang menderu. Seorang pria paruh baya tampan dengan rambut hitam memegang tombak biru muncul dari ombak. Dia perlahan bangkit dengan ombak. Jenderal air surgawi 5 elemen. Ini adalah jenderal air dari sekte Guiyi kami. Petik 2. Lord Water General hampir sepanjang waktu melakukan penanaman pintu tertutup. Sekarang dia telah muncul, penyerbu tidak akan bisa bertahan dari formasi air. Petik 2. Tuan Jenderal Air memiliki tubuh roh air yang lengkap, dan ketika dia berada di dalam formasi, kekuatannya meningkat pesat. Penyerang keji itu pasti akan mati. Petik 2. Ketika pria paruh baya muncul, para pembudidaya Guiyi Sekte merasakan kekuatan baru disuntikkan ke dalam diri mereka dan menjadi bersemangat. Seorang pria tua yang berada di tahap pertengahan Nirvana Cleanser meraung. Sesama anggota sekte dari Guiyi Sekte, seseorang sekarang telah memprovokasi kami. Kami memperlakukannya dengan hormat, tetapi dia sangat sombong. Dia mendobrak formasi kami dan bahkan mencuri 2 dari 5 roh. Dia adalah seorang penyerbu, bagaimana kita bisa membiarkannya masuk?
Suara lelaki tua itu parau dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Benar, orang ini bernama Wang Lin, dan aku tahu sedikit tentang dia. Dia terkenal di luar planet 5 elemen dan sangat kejam. Kemanapun dia pergi, semua kehidupan dipadamkan, dan dia tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Orang lain keluar dan meraung. Belum lama ini, saya mendengar tentang sebuah keluarga bernama Teng di planet budidaya. Dia menangkap khayalan harta karun dari keluarga mereka dan benar-benar membantai seluruh keluarga, termasuk manusia. Bahkan orang tua atau muda pun tidak luput, dan banjir mengalir seperti sungai. Petik 2. Saya juga tahu bahwa penatua Naduo kita yang baik hati bertemu dengan Wang Lin ini saat dia membantai manusia dan mengambil keuntungan dari para kultivator wanita. Dia bertindak untuk campur tangan tetapi tidak membunuhnya, karena sulit untuk dikultivasikan. Namun, daripada bersyukur setelah tingkat kultivasinya meningkat pesat, dia membantai jalannya ke planet 5 elemen. Dia mengatakan dia di sini untuk melihat penatua Naduo tetapi sebenarnya di sini untuk menghancurkan sekte Guiyi kami. Petik 2. Bagaimana kita bisa membiarkan orang yang tidak tahu malu dan hina seperti dia memasuki planet 5 elemen? Pembudidaya iblis ini harus dibunuh oleh semua orang. Membunuhnya berarti menyelamatkan banyak orang. Semuanya, meskipun tingkat kultivasi kami rendah, kami memiliki lebih banyak orang dan dia hanya satu. Petik 2. Kata-kata seperti ini menjadi semakin umum. Segera, orang-orang yang sama sekali tidak tahu tentang Wang Lin mulai mempercayai kata-kata ini. Mereka memandang Wang Lin di dalam pusaran dengan amarah dan kebencian. Wang Lin tidak bisa mendengar kata-kata ini, tetapi bahkan jika dia bisa, dia tidak akan peduli sama sekali. Pada saat ini, saat dia berdiri di atas kepala raksasa api itu, dia keluar dari formasi api. Di hadapannya ada lautan luas dan hujan turun dari langit. Hujan turun di api raksasa dan 9 kilin, menciptakan suara mendesis. Di antara 5 elemen, air dan api tidak pernah bisa hidup berdampingan. Di dalam formasi air, 9 kilin menggeram. Tepat di depan Wang Lin, pria paruh baya berambut hitam berdiri di atas ombak yang bergulung. Dia memegang tombak biru dan mengenakan baju besi saat dia dengan dingin menatap Wang Lin. Wang Lin. Saat Wang Lin menoleh, pria paruh baya itu tiba-tiba meraung. Dia melompat ke udara dan gelombang muncul di bawah kakinya. Gelombang datang menerjang Wang Lin. Raungan datang dari laut di sekitar Wang Lin. Kemudian 4 dinding air yang tinggi muncul, menutup seluruh bagian dalam Wang Lin. Pada saat yang sama, pria paruh baya berambut hitam meraung dan melompat ke udara dengan tombaknya. Dia menusukkan tombak ini ke arah Wang Lin, yang terjebak oleh dinding air. Tubuhnya bergerak dengan tombak dan berubah menjadi seberkas cahaya biru. Saat pria itu bergerak maju, awan di langit menjadi lebih lebat dan hujan mulai turun. Hujan membentuk tombak air yang mengikutinya. Semua ini terjadi terlalu cepat. 9 kilin di belakang Wang Lin meraung dan bergegas menuju tombak, tetapi mereka segera tenggelam oleh ombak yang mengerikan. Bahkan tubuh Wang Lin dan raksasa api raksasa itu tenggelam oleh laut ketika dinding air runtuh dan tombak air tersapu. Saat Wang Lin benar-benar tenggelam di laut, tombak yang dibentuk oleh hujan juga menusuk ke dalam air. Laut meraung dan gemuruh bergemuruh menggema, memicu gelombang dahsyat. Wang Lin dan raksasa api menghilang dari dunia. Satu-satunya yang tersisa adalah pria paruh baya berambut hitam yang tampan. Pria paruh baya itu tampak dingin dan bangga saat dia perlahan berkata, "Hanya ini tingkat kultivasi saja, aku adalah roh air, jadi di dalam formasi, aku adalah dewa. Esensi api Anda tidak ada gunanya di sini." Petik 2. Saat kata-katanya bergema, semua pembudidaya Guiyi Sekte di sekitar menara bersorak. Sekarang Tuan Jenderal Air telah keluar, siapa yang bisa melawan?
Tidak peduli seberapa kuat api orang keji itu akan dipadamkan di hadapan Tuan Jenderal Air. Petik 2. Lord Water General telah memasuki langkah ketiga yang legendaris. Penyerang sialan itu, kualifikasi apa yang harus dia lawan? Petik 2. Semburan sorakan datang dari para pembudidaya di sekitar menara. Pria paruh baya itu terlihat sangat sombong saat dia memegang tombak di tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Wang Lin, kamu hanya terluka. Keluar dari sini untukku. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh yang keras datang dari laut di bawah. Air laut meletus ke udara dan tirai air menghalangi penglihatan Jenderal Air. Jenderal Air akan turun. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari belakangnya. Aku di sini. Ekspresi Jenderal Air berubah drastis dan dia berbalik. Wang Lin melangkah keluar dari air dan tangan kanannya mengenai Jenderal Air. Esensi dan kekuatan kuno Wang Lin mengalir ke tubuh Jenderal Air. Kelima organnya roboh, semua tulangnya hancur, dan daging serta tulangnya hampir terpisah. Jenderal Air batuk darah dan terlempar jauh oleh gelombang kejut. Suara letupan datang dari tubuhnya dan retakan muncul di baju besinya. Namun, armornya tidak runtuh. Sebaliknya, sejumlah besar kekuatan hidup keluar dari celah-celah dan membantu Jenderal Air pulih dari cedera fatal. Wang Lin berseru dengan lembut dan perlahan keluar. Baju besi yang sangat aneh, Anda belum mencapai langkah ketiga. Tetapi dengan baju besi ini, Anda dapat menampilkan kekuatan kultivator langkah ketiga, namun, baju besi itu penuh dengan kekurangan. Saat Anda memakainya, tidak Anda mengendalikan baju besi tapi baju besi mengendalikan Anda. Mata Wang Lin dipenuhi dengan garis keturunan karena esensi pembatasan menyebabkan semua yang dia lihat berubah. Dia bisa melihat rahasia baju besi itu. Kata-katanya sangat santai, tetapi itu menyebabkan Jenderal Air dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, di luar 5 deringan, Grand Empyrean Xuan Luo yang misterius berdiri di sana, mengawasi semuanya. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, Grand Empyrean Xuan Luo mengungkapkan senyum bahagia. Jadi anak ini disebut Wang Lin. Sangat bagus, sangat bagus. Armor Sekte Guiyi sangat terkenal bahkan di benua astral abadi. Baginya untuk bisa melihatnya, dia sangat baik. Petik 2. Episode ke-253, dengan judul Satu Tetesan Alam Semesta. Langsung ke dalam alurnya. Teror Jenderal Air sebesar ombak di laut. Baju besi ini telah diberikan kepadanya oleh leluhurnya. Dia telah menggunakan baju besi untuk waktu yang lama dan perlahan menggunakan garis keturunannya untuk menyatu dengannya untuk menjadikannya miliknya. Tanpa baju besi ini, dia hanya kultivator Heaven's Blade keempat. Dengan baju besi itu, dia bisa menjadi kultivator langkah ketiga. Namun, baju besi itu sangat aneh. Begitu dia memakainya, pikirannya akan terbatas dan tubuhnya akan dimanipulasi oleh armor. Dia ingat bahwa ketika leluhur memberikannya kepadanya, leluhur mengatakan bahwa bahkan di sekte leluhur, baju besi itu langka. Itu sangat sulit untuk diperbaiki dan tidak akan diberikan kecuali seseorang mencapai pahala yang besar atau pergi ke suatu tempat yang berbahaya. Setiap baju besi sangat berharga dan tidak bisa diambil oleh orang luar. Apa yang menyebabkan hati Jenderal Air bergetar adalah serangan Wang Lin yang menyebabkan retakan muncul di baju besi, menyebabkan seluruh tubuhnya hancur. Jika bukan karena baju besi yang mengirimkan kekuatan hidup untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Yang paling membuatnya takut adalah hanya dengan satu pandangan, Wang Lin bisa melihat rahasia baju besi itu. Wawasan dan kekuatan semacam itu menyebabkan Jenderal Air merasakan hawa dingin di hatinya. Ketika Wang Lin melirik, Jenderal Air melihat garis darah di mata Wang Lin. Garis darah itu mengandung semacam aturan yang menyebabkan dia kehilangan dirinya untuk sesaat. Lepaskan baju besi itu dan aku bisa mengampuni kamu. Pada saat ini,
Air di sekitar Wang Lin dan Jenderal Air jatuh, melepaskan tirai air yang telah menghalangi penglihatan semua orang. Ketika para pembudidaya dari Guiyi Sekte melihat Jenderal Air dalam keadaan yang menyedihkan, mereka terbangun dari kegembiraan sebelumnya dan menjadi diam. Ekspresi Jenderal Air sangat suram. Kata-kata Wang Lin menyebabkan jantungnya berdegup kencang. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa takut yang dia rasakan. Dia kemudian melompat ke belakang dan membuat jarak antara dirinya dan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih sama seperti sebelumnya saat dia dengan dingin menatap Jenderal Air yang mundur. Dia melihat Jenderal Air mengangkat tombak air, dan niat membunuh muncul di matanya. Wang Lin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang bukan dari dunia gua. Tidak ada yang bisa dikatakan kepada perampok. Kamu sedang mendekati kematian. Wang Lin melangkah maju menuju Jenderal Air. Wajah Jenderal Air pucat dan matanya dipenuhi kegilaan. Dia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan tombak ke laut di bawah. Tombak air memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan laut di bawah bergemuruh. Pusaran air muncul di laut di bawah. Dengan tubuh roh air saya, kumpulkan kekuatan air. Jenderal Air batuk seteguk darah di laut di bawah dan tangannya terulur ke laut. Dengan ini, ombak bergemuruh seolah-olah ada naga raksasa bergerak di bawah laut. Saat tangannya terulur, seluruh laut tampak mendidih dan naik. Dari kejauhan, ini adalah perasaan yang mengejutkan. Seluruh laut terbang ke udara menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, Jenderal Air batuk darah sekali lagi, menunjukkan ekspresi lelah dan berjuang. Tangan kirinya mengulurkan tangan ke langit. Awan terbuka dan kabut menyebar. Cahaya menghancurkan semua, hujan membentuk laut. Tangan kiri Jenderal Air bergemuruh dan semua awan runtuh. Laut lain tampak muncul di langit dan tiba-tiba jatuh, menghubungkan dengan laut di bawah. Keduanya menyatu membentuk bola air raksasa yang mengapung di sana. Bola air ini keruh dan berwarna seperti laut. Ukurannya tidak terbatas, dan sekilas, tidak mungkin untuk melihat di mana itu berakhir. Itu seperti planet kecil yang terbuat dari air. Jatuhkan alam semesta. Jenderal Air mengatupkan giginya dan menyelesaikan mantra yang diturunkan oleh leluhurnya. Dagingnya mulai layu dan wajahnya yang tampan dipenuhi nanah yang jelek. Dia tidak bisa bertahan selama ini dengan kekuatan hidupnya sendiri. Four Heavens Blights telah meletus di tubuhnya. Dengan bakatnya, dia tidak bisa melewati mereka dengan aman. Dia hanya bisa bertahan karena baju besi itu, tapi sekarang dia telah menggunakan semua kekuatan di dalam baju besi itu. Tanpa kekuatan dari armor yang melindunginya, dia kembali ke penampilan yang seharusnya. Di hadapannya, bola air raksasa berputar seperti orang gila. Saat berputar, itu mulai mengembun dengan cepat. Setiap kali itu menyusut satu ukuran, tekanan di dalamnya akan meningkat berkali-kali lipat. Jika bola air raksasa itu bisa dimurnikan menjadi satu tetes, biarpun ada sistem bintang di dalamnya, itu akan runtuh. Inilah kekuatan air, kekuatan esensi air. Wang Lin berada di dalam bola air, menyaksikan air bergerak. Tekanan dari air datang dari segala arah dan mengeluarkan aura penghancur yang bisa menghancurkan apapun. Mata Wang Lin bersinar saat dia menatap air di sekitarnya. Matanya menampakkan cahaya aneh bersamaan dengan perasaan sangat gembira. Ini adalah kekuatan esensi air. Kegembiraan di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Sangat mudah untuk meninggalkan tempat ini, dan bahkan membunuh Jenderal Air ini akan mudah. Namun, ini adalah peluang besar yang sulit didapat. Dengan mengandalkan armor, Jenderal Air telah menciptakan esensi air. Kekuatan ini sekarang sedang berubah di hadapanku, dan jika aku bisa memahaminya, aku tidak akan lagi memiliki 7 esensi tetapi 8. Petik 2. Seperti yang diharapkan Wang Lin, hal semacam ini sangat langka,
terutama karena esensi air yang dikendalikan oleh air secara umum tidak biasa. Itu telah dibentuk oleh Guyi Sekte di benua astral abadi melalui metode khusus. Esensi air ini telah dibentuk oleh pemahaman puncak esensi air. Ini sama dengan mengungkap semuanya di hadapan Wang Lin. Itu bahkan berkali-kali lebih jelas daripada seorang guru yang mewariskan ajarannya kepada seorang murid. Bagaimana Wang Lin bisa melepaskan kesempatan seperti ini? Meskipun bakatnya tidak luar biasa, pemahaman dan wawasannya sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan esensi. Juga, bukan berarti Wang Lin belum pernah menemukan esensi air sebelumnya. Kembali ketika manik penentang surga perlu menyerap air dan ketika Olsir memberinya setetes esensi air, Wang Lin memiliki panduan untuk berjalan menyusuri jalur esensi air. Kegembiraan di mata Wang Lin mencapai puncaknya. Dia tidak membuang waktu dan segera duduk di dalam bola air yang mengembun dengan cepat. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat semua perubahan yang terjadi di dalam air di depannya. Perubahan ini tampak seperti tidak memiliki pola, tetapi ketika garis darah muncul di mata Wang Lin, dia secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Matanya bersinar karena kegembiraan saat dia dengan cepat mengingat perubahan esensi air. Selain Wang Lin, sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Jenderal Air tidak menyadarinya sama sekali. Ekspresinya galak dan dia juga memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Dia menatap bola air dan tangannya terus membentuk segel, menyebabkan esensi air menjadi lebih kuat dan air menyusut lebih cepat. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, air berubah dari ukuran tak berujung menjadi hanya ratusan ribu kaki. Esensi di dalam bola air setinggi ratusan ribu kaki ini menjadi semakin kuat saat air laut dan hujan mengembun. Bahkan jika kultivasi Anda menentang surga, dengan jatuhnya alam semesta, kekuatan mantraku telah meningkat pesat. Aku akan memerasmu menjadi satu tetes dan memurnikanmu sampai mati. Jenderal Air membentuk segel seperti orang gila dan memukul bola air. Setiap pukulan menyebabkan kekuatan baju besi itu menembus air dan menyusut lebih cepat. Wang Lin hampir merasa bersyukur kepada Jenderal Air. Tindakan Jenderal Air memungkinkan Wang Lin untuk melihat lebih banyak perubahan pada esensi air dan memahaminya dengan lebih baik. Ratusan ribu kaki air menyusut sekitar setengahnya menjadi 200.000 kaki. Jenderal Air tampak bersemangat tetapi tersentak dengan cepat seolah-olah dia kehabisan tenaga. Jenderal Air melihat ke langit dan berteriak, "Naduo, bantu aku." Setelah dia meraung, pusaran muncul di langit. Kekuatan logam keluar dan segera menyebar. Air logam dari 5 elemen. Orang-orang memiliki pendapat berbeda tentang bagaimana air logam terbentuk. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah logam yang dilebur menjadi air. Yang lain percaya bahwa air secara alami akan berkumpul di logam setelah logam tersebut terbuka untuk jangka waktu yang lama. Tapi apapun kebenaran yang sebenarnya, itu membuat semua orang bijak kuno percaya bahwa logam bisa melahirkan air. Ini memang benar. Saat elemen logam tiba, air di sekitar Wang Lin menyusut lebih cepat. Tawa Jenderal Air menjadi cibiran. Wang Lin, kamu sudah mati. Pada saat ini, di luar planet Five Elements, mata Grand Empyrean Xuan Luo yang misterius mengungkapkan cahaya aneh. Melihat apa yang terjadi, dia tidak tahu harus berkata apa. Selain cahaya aneh dari matanya, dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Bagaimana ini bisa memurnikannya? Ini jelas membantunya memahami esensi air. Anak ini memiliki garis keturunan Dao kuno tetapi juga mantra dari surgawi. Ini sangat jarang. Dan dia sebenarnya memiliki 7 esensi di dalam tubuhnya. Ini luar biasa. Penggunaan garis darah di mata seseorang untuk menampung esensi pembatasan. Saya belum pernah melihat orang melakukan itu sebelumnya. Budidaya duo kuno dan surgawi. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya
Selamat beraktivitas dan terima kasih.